setelah muncul bunga sampai brokoli gitu Om Arga. Oke, jadi kita ulas sebelum brokoli Om. Ada aftertaste-nya, ada rasa foxy, ada rasa muskat. Itu harus dikejar juga. Gimana caranya? Itu dengan kita melakukan pengaplikasian pemupukan fase 3. Semix Badak by Arga Urban Farming siap diaplikasi ke tanaman kesayangan kita. Teman-teman harus tahu ya, yang namanya kekuatan dia, imunitas klaster itu yang di pot atau di tanah itu berbeda. Om, apa kabar Om? Alhamdulillah. Sehat Om? Sehat, alhamdulillah. Oke, nah dia teman-teman pengelola kebun dari Arga Urban Farming yaitu Om Arga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om, Ya Om, nih langsung aja nih. Varian apa ini Om? ini Anuta Om. Anuta. Iya. Gokil. Yang sudah dilakukan pemangkasan Om ya? Ya, sudah kita lakukan pemangkasan. Dan sekarang sudah berbunga. Ini kita pangkas pada cabang transisi dan di mana kita melakukan pemangkasan rata-rata pada bat mulai dari 4 sampai ke 7 teman-teman, kayak gitu. Nanti kita update. Setelah ini langsung kita semprot dengan fungisida dan insektisida, itu hal yang wajib dan pasti dilakukan. Update hasil pangkas Anuta. Oke, langsung aja deh Om Arga. Oke, siap. Nah, langsung gimana perlakuan nih saat setelah pemangkasan, terus setelah muncul bunga sampai brokoli, gitu Om Arga. Oke, jadi kita ulas sebelum brokoli Om. Nah, boleh. Nah, jadi sebelum saya melakukan pemangkasan, pasti teman-teman juga paham lah yang namanya pemupukan generatif. Pemupukan generatif adalah pemupukan yang lebih dominan akan unsur fosfat dan kalium dan unsur-unsur lainnya. Tapi lebih dominan unsur fosfat dan kalium. Itu yang kita sebut dengan pupuk generatif. Nah, ketika teman-teman melakukan pengaplikasian pemupukan generatif yang terakhir, tunggu jeda 1 sampai 3 hari. Setelah kita jeda 1 atau sampai 3 hari, langsung tuh Om, kita siram jenuh. Setelah kita siram jenuh, langsung di hari itu juga langsung kita melakukan pemangkasan pembuahan. Dan itu siramnya harus banyak Om. Mengapa harus banyak? Karena setelah kita melakukan pemangkasan sampai dia tumbuh klaster-klaster bunga, itu tidak kita lakukan penyiraman lagi. Setelah bunga-bunganya klaster itu setelah menjadi parot, baru boleh dilakukan penyiraman. Dan itu penyiraman harus intensif. Untuk apa? Untuk membantu si klaster-klaster bunga ini penyerbukan atau polinasi gitu, dari klaster menjadi berry kayak gitu. Parot intensif. itu apa Om? Parot itu? Parot itu seperti brokoli Om. Seperti brokoli ya. Kalau ini kan sudah pre-bloom nih. Nah, Ini pre-bloom. Pre-bloom, persiapan mekar. Parot itu sebelumnya dia. sebelumnya dia ya. Benar-benar mirip brokoli. Nah, kalau sudah jadi parot, baru tuh Om siram. Kayak gitu. Banyak juga yang bertanya setelah pangkas itu dipupuk atau enggak? Jangan, intinya jangan dilakukan apapun Om. Nah, itu intinya dia, gini, teman-teman. cukup hanya kita berikan kadar air aja yang cukup. Mengapa harus disiram jenuh? Siram jenuh itu artinya air yang kita berikan harus banyak, itu sebagai cadangan. Cadangan selama dia puasa sampai dia memunculkan klaster-klaster bunga. Om, apakah tidak kering Om? Ketika Om melakukan pemangkasan lalu tidak disiram lagi, tidak akan kering karena di sini kan udah ada cadangan kadar air yang kita kasih banyak itu. Nah, itu mampu bertahan sampai nanti dia keluar klaster-klaster. Jangankan di media, di batang, di cabang-cabangnya saja Om, itu sudah menyimpan kadar air atau nutrisi cadangan, itu masih mampu bertahan sampai dia memunculkan klaster. Jadi jangan disiram. Kalau kita lakukan penyiraman, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi bisa jadi zong, satu. Bisa jadi andai kata keluar bunga, nanti tuh bunganya itu kayak daunnya kayak terbakar. Namanya live burn. Jadi itu dia di pinggir-pinggiran itu seperti terbakar Om. Jadi kayak
Om, saya muncul bunga tapi terbakar lah. Itulah karena kenapa? Karena mungkin setelah pemangkasan pembuahan disiram lagi. Kayak gitu. Sebenarnya tidak boleh. Kayak gitu, Om. Nah, setelah sudah menjadi klaster-klaster bunga sudah bermunculan, sudah menjadi parot atau brokoli, barulah kita melakukan penyiraman secara intensif. Kayak gitu. Setiap hari. Untuk apa? Jangan sampai dia kering, jangan sampai berlebihan air, jangan sampai kekurangan air juga. Tapi air secukupnya. Yang penting setiap hari harus dilakukan penyiraman. Agar apa? Agar nanti si bunga-bunga ini dia polinasi atau beriset secara sempurna. Kayak gitu. Tapi apa yang terjadi kalau kan kita kurang penyiraman? Nanti polinasinya itu akan terganggu. Kayak gitu, penyerbukan akan terganggu. Akhirnya polinasinya itu gagal. Polinasi. Jadi parot itu bunganya itu nggak jadi buah. Kayak gitu. Jadi setelah parot ingat lagi melakukan penyiraman yang intensif. Kayak gitu, Om. So, ada pertanyaan lagi, Om. Selama ini disemprot nggak, Om? Nggak disemprot kalau saya. Saya pribadi ini belum pernah kena semprot dari terakhir pemangkasan. Nah, Setelah jadi, pemangkasan yang setelah langsung dipotong ya? kan setelah pemangkasan. Setelah pemangkasan tuh langsung kita semprot yang namanya insektisida dan fungisida. Jeda 15 menit kemudian langsung kita semprot ZPT atonik. Nah, kayak gitu. 3 hari kemudian semprot ZPT atonik lagi. Kayak gitu. Udah itu aja perlakuannya. Setelah itu udah saya nggak lakukan penyiraman dan penyemprotan lagi sampai tumbuh klaster-klaster bunga. Kayak gitu. Mengapa tidak disemprot? Om Arga emang tidak kena hama. Nah, tidak kena hama karena kan sudah kita bantai inangnya di awal. Nah, gitu. Dan lokasinya juga saya steril. Jadi ini semuanya saya semprot dari batang sampai cabang itu benar-benar saya lakukan penyemprotan secara intensif dan tidak ada sela yang namanya kering. Jadi benar-benar full basah. Nah, itu dia tuh. Untuk membantai inang-inang OPT organisme pengganggu tanaman di awal pemangkasan. Jadi ketika nanti dia semprot aman semuanya tuh, pucuk-pucuknya aman, daunnya juga aman, tidak ada hama, jamur ataupun trips atau OPT lain, organisme pengganggu tanaman lain. Terus apakah bahaya, Om Arga, kalau lagi dia cluster atau lagi parot itu disemprot? Kalau saya pribadi bahaya kalau di tabungan pot. Mungkin kalau di grounding itu nggak masalah. Karena apa? Ini teman-teman harus tahu ya. Yang namanya kekuatan dia, imunitas cluster itu yang di pot atau di tanah itu berbeda. Performanya berbeda. Mungkin kalau di grounding kita melakukan penyemprotan itu masih aman. Tapi kalau di pot atau di planter bag, apalagi pot kecil, meskipun bunganya bagus, kita lakukan penyemprotan itu ada resikonya. Resikonya itu apa ya? Mungkin menjadi bunga gosong. Karena apa? Karena dia belum mampu menerima obat kayak obat semprot kayak gitu, Om. Bahan kimia kayak gitu. Terus andai kata begini, Om Arga, tapi saya takut trips nih, Om Arga, karena lokasi dan lingkungan saya banyak ada namanya ilalang atau ada rumput liar atau gulma-gulma. Oh, kalau teman-teman memang takut, boleh-boleh saja dilakukan penyemprotan insek dan fungi, tapi dengan catatan dosis minim banget. Kayak gitu. Tapi kalau saya pribadi saya nggak semprot. Jadi selama di anggur itu sifatnya adalah kondisional. Jadi teman-teman mengondisikan saja. Feel itu bermain. Jadi tidak hanya teori, tidak hanya literasi, tapi feel bermain juga. Nggak apa-apa kalau teman-teman feelnya kayaknya harus disemprot dan karena saya takut trips nih. Karena banyak daun-daun atau pohon-pohon lain di kiri kanannya itu yang bisa menjadi pengaruh terhadap tanaman anggur saya nih. Saya kayak ingin melakukan penyemprotan. Boleh-boleh saja. Feel juga bermain, tapi dengan catatan dosisnya itu minim. Misalnya agrimeknya hanya 2 tetes, kami startupnya 2 tetes per 1 liter air, nggak apa-apa semprot. Kalau teman-teman takut trips, nggak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi saya nggak semprot, karena saya yakin tanaman saya itu bebas OPT. Nanti disemprotnya itu ketika klaster-klaster ini, klaster-klaster calon buah ini, dia polinasi. Polinasi itu di berry set. Setelah full bloom langsung berry set atau polinasi sempurna. Sebesar apa, Tom? Berarti, Om? Sebiji beras mungkin. Sebiji sebutir beras ya. Polinasi sempurna atau sudah jadi berry lah. Sudah pecah bunga. Nah, itu boleh kita lakukan penyemprotan, itu udah aman, Om. Penyemprotan dan pemupukan berarti? Penyemprotan baik, penyemprotan dan pemupukan sudah aman. Nah, Om, ya tadi saya lihat sampai ke sini-sini, Om, tuh. Iya, teman-teman, sampai ke bawah-bawah nih. Mana tadi nih, di balik daun. Nah, ini dia, teman-teman. Mengapa bunganya bisa bagus? Karena penanganan kita sebelum persiapan pembuahan itu kita pastikan penanganan atau persiapannya itu kita lakukan dengan intensif. Kayak gitu. Intensif itu meliputi dengan apa? Itu tadi feel itu bermain. Jadi kalau di anggur itu teman-teman tidak hanya sekedar teori,
atau literasi, tapi feel juga bermain. Itu satu feel. Kedua, teknik itu ya benar-benar bermain juga. Tapi lebih ke arah feel gitu. Feel itu apa? Feel itu ya, ini pohon udah subur belum sih gitu. Kalau belum subur, suburin aja dulu pohonnya. Gimana caranya sebelum kita melakukan pembuahan, pastikan pohon itu dalam keadaan subur sesubur-subur mungkin. Karena kenapa? Kalau pohon sudah subur, sudah pasti berbuah. Dan pohon yang berbuahnya bagus adalah pohon yang subur, kayak begitu. Teman-teman mau buahnya maksimal, ya udah suburkan pohonnya. Buahkanlah pohonnya dalam keadaan tingkat maksimal. Agar apa? Agar nanti klasternya sempurna, polinasinya sempurna, berisetnya juga sempurna, bunga-bunganya juga sempurna, kayak gitu. Bukan sekedar banyak tapi juga sempurna. Kalau kan di anggur itu minimal itu itu ada 7 lembar daun di atas bunga. Di atas bunga? Iya, minimal. Lebih banyak lebih bagus, misalnya 15. Nah, maksimalnya 15. Kalau lebih dari 15 stopin. Oke, di atas bunga tuh ya? Ya, di atas bunga 15 daun di atas bunga. Kalau udah sampai 15 stopin, maksimalnya 15. Tapi minimalnya 7. Nah, mengapa harus ada daun? Nah, daun itu penting untuk apa? Untuk pemasakan. Pemasakan apa? Pemasakan nutrisi secara fotosintesis. Gitu. Dengan proses apa? Transpirasi. Dengan cara apa? Kita memberikan pupuk. Dia tertranspirasi secara fotosintesis. Nah, nanti itu suplai nutrisi yang kita kasih atau pupuk fase 3 yang kita kasih itu akan terdistribusi kepada klaster-klaster bunga. Kayak gitu. Dengan cara apa? Ya dimasak oleh daun. Kalau nggak ada daun ya tidak akan termasak. Nutrisi yang kita kasih atau pupuk yang kita kasih. Gitu. Jadi penting juga pemeliharaan daun gitu. Makanya adanya pupuk fase 3 itu penting dilakukan. Jangan sampai ditinggalkan. Andai kata teman-teman berpikir kayak begini, Om, saya tanpa pupuk fase 3 atau tanpa pupuk gono gini bagus-bagus aja kok, buah-buah aja ya. Mungkin buah ya buah. Bagus sih bagus, tapi rasanya boleh diadu. Itu dia. Gitu. Kalau saya tuh gini, kalau di anggur itu saya mementingkan yang namanya kualitas daripada hasil rasa. Jadi gimana caranya panen secara maksimal. Maksimal yang saya maksud apa? Bukan sekedar buahnya banyak atau buahnya bagus, bukan, tapi dari rasa, karakter, kualitas rasa itu juga tetap harus dikuber kayak gitu. Rasa itu gimana? Sebenarnya anggur itu semua punya karakter. Ada yang karakternya, teksturnya itu crunchy, meaty, dense kayak gitu. Itu harus dikejar kayak gitu. Tekstur aslinya. Terus rasanya juga ada aftertaste-nya, ada rasa foxy, ada rasa muskat, ada rasa pala kayak gitu. Itu harus dikejar juga. Gimana caranya? Itu dengan kita melakukan pengaplikasian pemupukan fase 3 kayak gitu. Jadi hasil rasanya harus sempurna juga, bukan hanya sekedar buah banyak atau buah bagus, tapi hasil rasa juga harus kita kejar kayak gitu. Ngedongkrak rasa, karakter itu harus dikejar. 53 Om. 53. Box 53 sih nggak banyak tapi lumayan. Karena saya cuma memelihara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tersier. Tapi bagi pemula mah 53 dompol di planter berapa Om minum? Planter bag 100. Planter bag 100. Udah meriah sekali Om. And this is Anyuta. Varietas yang saya rekomendasi banget buat teman-teman mau pemula ataupun yang senior sekalipun. Karena apa? Anggur ini bisa saya disinyalir sebagai anggur produksi. Kualitasnya produksi. Mengapa saya bisa bilang seperti itu? Karena satu, pertimbangan saya berdasarkan kekuatan Om. Kekuatan apa? Kekuatan bertahannya ini setelah panen itu dia mampu bersaing dengan anggur-anggur seperti kayak Red Globe, anggur-anggur yang memang ada di toko-toko buah-buah kayak gitu. Terus kedua, produktivitasnya itu luar biasa. Ya bisa kita lihat. Terus ketiga Om, vigor. Cocok banget nih buat pemula. Biar pemula demen tuh anggur yang tanam hari ini tiba-tiba 4 bulan udah kemana-mana. Gitu. Jadi mudah dalam pembentukan cadangan. Terus ketahanan terhadap jamur sama hama luar biasa. Nah, lalu 4, buahnya sangat cantik. Kelima, manis. Lalu dan berkarakter. Berkarakter itu artinya memiliki aftertaste. Jadi ketika kita makan ada aftertaste-nya, ada sensasi rasa aroma pala di mulut kayak gitu. Pasti teman-teman bakalan suka yang namanya anggur Anyuta ini. Itu dia teman-teman. The best Anyuta, salah satu rekomendasi varian anggur yang harus ada di kebun teman-teman nih. Kalau misalkan teman-teman mau nonton nih, ini udah pembuahan berikutnya nih teman-teman. Nah, pembuahan yang sebelumnya ada di thumbnail yang ini nih teman-teman. Oke, Om Arga. Nah, tadi ini kita udah membahas tentang perlakuan setelah pemangkasan, terus muncul bunga dan menjadi beriset Om ya. Beriset. Nah, itu perlakuannya beda lagi atau gimana Om?
Nah, perlakuannya tetap sama, Hmm. tapi pemupukan yang berbeda. Oh, Kita lanjut pemupukan fase 3. fase 3. Kondisian nutrisi beri, pemaksimalan hasil buah. Oke, berarti yang sudah menjadi beri Om ya? Sudah menjadi beri Om. Mau lihat Om? Nah, Ada Om, indukannya di bawah lagi berbuah. nah itu dia ya. Pokoknya saksikan terus Hobi Bapak Official. Tonton videonya sampai selesai biar teman-teman bisa membuahkan anggur dan nggak gagal. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.